Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pak Pratin, Ketua LHP, Ketua BUMDes, Bapak Juru Tulis, seluruh perangkat pokok, staf, dan dari tahun tadi ada ya, yang pada kesempatan ini yang sangat kita sangat berbahagia ya, sudah penghujung tahun, besok sudah di awal tahun ya. Semoga tahun kedepannya akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini langsung aja bahasannya, nggak usah sambutan, kita langsung aja masuk ke materi ya Pak Raden ya. Kita langsung masuk aja ke materi. Sebelumnya nanti saya akan jelaskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pratin tadi ya, dan dilanjut nanti kita langsung diskusi ya, diskusi mencari solusi. Nah, jadi yang pertama, pada kesempatan ini di penghujung tahun ini, di akhir-akhir tahun ini, bisa dikatakan kita Pokon ini sedikit mendapatkan bencana sebetulnya. Bencana tapi bukan bencana alam ya, tetapi bencana keuangan. Nah, jadi di akhir November ya, di akhir November kemarin itu keluar aturan Menteri Keuangan ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tentang perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa di tiap-tiap desa. Nah, jadi di peraturan Menteri Keuangan 108 ya kemarin, pagu dana desa kita berjumlah 913.323.000, benar rasanya? Ya. Nah, belum nyampe 1M ya. Nah, itu di peraturan Menteri Keuangan nomor 108. Nah, itu disalurkan, ini agak sedikit ini ya, agak sedikit saya santai supaya sama-sama kita nyambung ya. Nah, jadi di PMK 108 uang yang telah saya sebutkan tadi, 900 sekian tadi, itu dibagi menjadi dua pos ya. Pos yang pertama adalah yang disebut dengan ERMAK, pos yang kedua disebut dengan non ERMAK ya. Nah, ERMAK itu adalah dana desa yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu contoh bantuan non tunai BLT, ketahanan pangan BUMDes ya, termasuk dia desa digital aplikasi, nah, dan stunting ya, posyandu ada 7 ya, ada 7 itu yang ERMAK. Yang non ERMAK itu adalah hasil kesepakatan kita bersama, dalam artinya yang ERMAK adalah ditentukan oleh pemerintah pusat, non ERMAK ditentukan oleh kita yang ada di Pokon ini ya. Nah, jadi pengajuan pencairan itu ada 2 tahap, di antara keduanya itu ada 2 tahap. ERMAK itu 2 tahap, non ERMAK itu 2 tahap juga. ERMAK itu persentasenya di tahap 1 itu cair 60%. Non ERMAK, tahap 2-nya cair 40%. Yang non ERMAK cair tahap pertama 40%, yang ERMAK yang tahap 2-nya 60%. Ya gitu ya. Nah, jadi seperti apa sih contoh non ERMAK? Non ERMAK itu contohnya seperti PAUD ya, pendidikan anak usia dini, TPA, imam masjid, imam, LPM ya, dan staf termasuk operator siskudes
Ada nggak aparatur sekudes di desa? Ada ya. Nah, termasuk aparatur sekudes dan termasuk operasional pokok. Itu non ermat. Non ermat yang sudah cair ya itu baru 40%. Setelah di penghujung tahun keluar peraturan Menteri Keuangan nomor 81 bahwasanya untuk non ermat tahap 2 tidak dibayarkan, gagal bayar ya, dan uang tersebut yang 60% tadi itu dialihkan ke dana fiskal pemerintah. Dana fiskal yaitu di bidang ekonomi. Nah, berbentuk koperasi desa merah putih. Makanya di tahun ini sudah ada di pekon-pekon ya, atau di desa-desa itu sudah ada yang mendirikan bangunan kodes. Di Ngaras ini baru sekarang ini ya, itulah kulitnya dari sana. Nah, jadi setelah itu otomatis yang non ermat 60% tadi yang belum cair tadi otomatis kan gagal bayar ya, gagal bayar. Operator siskudes berapa bulan itu sudah, seandainya 6 bulan itu sudah 6 bulan yang kedua ini dia gagal, gak gajian. Staf juga, PAUD juga, termasuk guru ngaji, imam masjid dan lain-lain. Itu gagal bayar selama lebih kurang 6 bulan tidak. Nah, jadi dalam hal tersebut makanya APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, ya Pak Pratin ini waktu di awal Desember mengadakan unjuk rasa di Istana Negara. Nah, dan di sana juga ditanggapi sama mereka dan diberikan harapan palsu. Apa harapan palsunya? Kata mereka, tetapi itu hanya lisan, tidak berbentuk surat. Katanya karena tuntutan Pratin ini APDESI ini adalah untuk mencabut PMK 81. Karena kalau PMK 81 dicabut, kita kembali ke PMK 108, maka dana itu pasti akan cair. Tapi kalau dia nggak dicabut, yang kita pakai PMK 81, otomatis dia tidak bisa salur. Nah, mereka diberikan harapan palsu. Apa diberikan harapan palsunya? Mereka berjanji paling lama tanggal 19, paling lama tanggal 19 Desember dana akan diluncurkan. Nah, udah kan? Nah, jadi kita udah Pratin ini udah pada senang, udah pada ini, nggak ada beban lagi dari masyarakat. Nah, nggak tahunya ternyata di PHP sampai saat ini PMK 81 itu belum dicabut dan masih dinyatakan berlaku. Nah, setelah itu keluarlah pada tanggal santai ya, supaya jelas ininya. Keluarlah pada tanggal 5 Desember. 5 Desember keluar surat edaran bersama. Surat edaran bersama 3 menteri. Menteri Keuangan, Menteri Desa, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, keluar surat edaran itu untuk mengatasi yang gagal bayar. Karena tuntutan Pratin ini, mereka mewakili masyarakat bahwasanya ya imam masjid untuk mau dibayar, PAUD untuk mau dibayar, kan gitu ya, staf dan sebagainya untuk dibayar. Sementara itu sudah nggak ada, dan ermat ini seperti BUMDes, BOT dan sebagainya ini sudah salur. Nah, maka keluar SEB ini untuk menjawab harapan Pratin tersebut. Apa isi SEB ini? Ya, kita sama-sama bacanya ini ya, sama-sama dengar bacanya. Saya bacakan. Isi dari surat edaran bersama ini, yang pertama ini solusi menurut mereka ini solusi. Nah, yang pertama, pembayaran untuk kegiatan fisik maupun non fisik yang dibiayai dari dana desa non-ermat untuk mendanai prioritas lainnya sesuai kewenangan desa yang dananya tidak disalurkan, yaitu sebagai berikut.
menggunakan sisa dana desa ditentukan penggunaannya atau emak untuk membayar kegiatan non emak yang belum terbayarkan. Ya, jadi yang pertama itu solusi dari mereka, dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, bahwasanya kalau ada dana Erman, karena Erman ini seperti yang saya sampaikan tadi, tahap 1, tahap 2 cair, ya, cair itu. Nah, yang non Erman ini tahap 2 nggak cair. Nah, jadi arahan dari mereka, kalau ada dana Erman yang belum terpakai, bisa digunakan untuk itu pengalihan. Ya. Kedua, menggunakan dana penyertaan modal desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan atau belum digunakan termasuk penyertaan modal ke badan usaha milik desa untuk ketahanan pangan. Nah, jadi kalau ada ketahanan pangan ini belum disalurkan dan belum digunakan, itu bisa dipakai. Nah, itu ya. Yang ketiga, menggunakan sisa anggaran penghematan anggaran tahun berjalan tahun 2005 termasuk yang bersumber dari pendapatan selain dari dana desa atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. Jadi kalau ada seandainya kata aparat itu karena gajinya belum saldo, seandainya 2 bulan, seandainya ini udah saldo belum? Udah diterima belum? Belum ya? Nah, kalau seandainya kata aparat, udahlah kami rela 2 bulan itu dikasihin aja sama mereka. Nah, seandainya seperti itu bisa, ya bisa. Tapi kalau seandainya rela, kalau nggak rela, jangan, ya. Iya. Yang keempat, memanfaatkan sisa untuk perhitungan anggaran atau silpa tahun 2025. Kalau ada silpa, kalau nggak ada silpa, ya nggak bisa. Nah, itu ya. Dan yang kelima, nanti kita bahas, kita diskusi satu persatu nanti ya. Yang kelima, apabila langkah pada angka 1 sampai dengan angka 4 yang saya sebutkan tadi ya, silpa nggak ada, apa namanya, dana dari BUMDes ini sudah terpakai semua, apa namanya, untuk dana apa namanya, sisa dari pokoknya intinya 4 tadi itu nggak ada semua. Nah, makanya yang kelima ini, apabila langkah pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di tahun anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain dana desa. Nah, gitu loh berarti. Kalau seandainya nanti kita kupas nanti, yang mana yang dana PON ini, dana desa ini yang belum terpakai. Nah, kalau kira-kira itu cukup, ya udah syukur gitu kan, bisa tercover pada 2025 ini. Tapi kalau dia tidak cukup, maka berkewajiban untuk menganggarkan kembali di tahun 2026 untuk bayar itu ya, untuk bayar yang gagal bayar tadi. Itu dianggarkan kembali di 2026. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pokok pembahasan kita, ya, pokok pembahasan kita pada kesempatan ini. Nanti kita minta juga tanggapan dari Ketua BUMDes, apakah memang pagu dana BUMDes sebelum perubahan pagu dana BUMDesnya kemarin itu 182.664.000. Nah, ini ya sebelum perubahan. Nah, jadi kalau memang uang tersebut memang sudah dipakai semua, ya mau tak mau kita ya ambil langkah yang kelima tadi. Tapi kalau memang seandainya ini baru terpakai sekian, yang tidak terpakai ini sekian, tetapi ini kita ke depannya nanti mau sekian, sehingga yang bisa disalurkan itu sekian. Nah, kan gitu ya Pak Direktur ya. Yang mohon nanti penjelasannya seperti apa ininya. Nah, dan juga nanti mungkin tulis atau tahun keuangan tidak mau. Nah, jadi nanti disampaikan Pak Juru Tulis dan Pak Bendahara Keuangan apa
apa saja dana desa yang memang belum dimakan selain dari dana BUMDes ya. Nah nanti kita rekap dan nanti yang memang belum terbayarkan ya, yang mau kita alokasikan ini apa namanya, yang dimaksud dengan SEP tadi ini adalah yang gagal bayar dulu ya. Yang gagal bayar dalam artinya gagal bayar seandainya berbentuk siltap atau honor atau insentif ya, bukan operasional ya. Jadi maksudnya kalau seandainya guru ngaji kan insentif ya, kan dia gagal bayar, itu kan hak pribadinya dia. Nah itu yang mau kita atasi. Tapi kalau seandainya Pak Ud nanti, seandainya ini apa namanya, kita mau beli seragam ini atau segala macam, itu belum prioritas kok. Tapi kalau seandainya ada ini, insentifnya Pak Ud ini yang belum dibayar 6 bulan, itu wajib kita inginkan, kita carikan solusinya. Ya, nah jadi jangan salah tafsir. Nah karena kita mengambil dana yang memang bentuknya dana yang memang belum terpakai untuk membayar itu tadi yang berbentuk apa namanya hak dari seseorang ya, seperti imam masjid tadi, guru ngaji, dan sebagainya ya gitu ya. Jadi apakah langsung kita ini ya, itu sebelumnya ini apa penjelasan tentang PMK 81 dan SEP nomor 9 tadi. Nah itu, nah nanti ya kita mau langsung aja ya, langsung aja kita diskusi. Yang pertama kami mengharap Direktur BUMDes menyampaikan berapa sisa dana BUMDes yang memang tidak terpakai, yang belum terpakai ya, yang belum terpakai dalam artinya gini Pak Direktur, yang memang seandainya sekarang sudah terpakai 90 juta seandainya, tetapi makan itu mau sekian sampai dia panen itu segini sehingga membutuhkan uang 40 juta seandainya seperti itu, ya sampaikan 90 juta tambah 40 juta berarti 120 juta kan gitu. Nah apa namanya, sementara tadi 182 juta ya, 180 juta. Nah 182 juta dikurang 130 juta, sisanya berapa? Agak gitu, nanti kita catat. Nah kalau keuangan juga nanti menyampaikan bahwasannya ini ada kegiatan, contoh seandainya ada kegiatan untuk komunikasi, seandainya kegiatan untuk desa digital, aku awal sekian, ternyata yang bisa dibayarkan pada tahun ini yang sudah dibayarkan sekian, dan sisanya ini rasa saya. Nah nanti kalau keuangan juga dan juru tulis menyampaikan bahwasanya ini guru ngaji kita di Sukarman ini sekian, yang belum dibayar sekian. Nah imam masjid itu juga, Pak Ud yang itu juga ya, kita rekam. Nah nanti kita kalkulasi apakah cukup atau tidak. Ya gitu Pak Presiden. Ya jadi untuk sementara saya tutup penjelasan ini, nanti kita lanjut dengan diskusi. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.